Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari OSIS. Kali ini kita mau coba interview para guru-guru tentang diri mereka. Yuk, ikuti kami. Kalau yang namanya mengajar itu kan sebenarnya hanya transfer knowledge gitu ya. Kalau saya karena saya guru BK ya, jadi lebih keseruannya bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak. Sebenarnya macam-macam sih ketika mengajar anak-anak kayak gitu. Tapi kalau kita di sini sebagai guru kan bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi juga untuk mendidik. Kan setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Mungkin ada anak yang dia itu tipenya pendiam, dia ada anak yang tipenya aktif. Ketika di ruang kelas itu suasananya itu rame. Nah itu justru malah menjadi sesuatu hal yang menyerukan kayak gitu. Bagi saya bisa akrab, bisa kenal dengan anak-anak karena bisa lebih tahu lebih banyak dengan anak-anak sehingga mereka mau dekat dengan saya dan saya bisa menjadi teman buat mereka. Oh, kalau keluh kesah banyak sekali ya, Mas. Lebih ke tantangan mungkin ya karena saya masih 10 bulan menjadi guru BK. Yang paling sering bikin kesel itu adalah ketika ada siswa yang dimana itu mengerjakan tugas ataupun dia terlambat, entah itu terlambat Google Meet atau terlambat apapun. Belum banyak dikenal oleh anak-anak, terus juga anak-anak belum kenal saya, pengen anak-anak lebih kenal dengan saya sehingga saya menjadi bagian dari mereka. Aslinya seru. Aslinya seru ya, maksudnya memang itu tantangan yang harus dihadapi seorang guru gitu. Jadi kita menghadapi berbagai macam anak didik atau siswa dan juga kadang ya treatmentnya berbeda-beda tergantung dari karakteristik siswa itu sendiri. Ya kalau anak-anak mungkin rame terus suka ngobrol sendiri, saya pikir itu hal yang wajar sih. Nyebelin itu ya nyebelin yang gimana ya? Nyebelin, entah dia suka jalan-jalan kek, entah dia suka ngapain kek gitu. Yang bikin Bu Hanifah tuh bikin gemes setengah mati gitu. Oke, sebenarnya ketika semua itu kadang anak itu berulah karena dia itu kurang perhatian di rumah sih. Karena banyak sekali ya saya menemui kasus-kasus siswa-siswa yang bermasalah ketika di sekolah kayak gitu. Entah itu dia karena banyak kasus ataupun dia banyak masalah. Itu setelah saya telusuri ketika di rumah, mohon maaf dia mungkin kurang perhatian dari orang tua, mungkin dia dari keluarga yang broken home dan sebagainya kayak gitu. Kita masing-masing punya tantangan tersendiri. Tapi ketika di daring ini kita tantangannya adalah kita belum tahu benar tingkat kefahaman siswa, kemudian tingkat kemahiran, kreativitas siswa, kemudian termasuk juga kolaborasi siswa itu bagaimana gitu. Keyakinan ya. saya. Kalau untuk trik menghadapi siswa yang spesial, kita harus cross check dulu kepada guru pengampu lainnya. Kira-kira treatment apa? Nah, itu kita saling membandingkan. Bagaimana kalau seperti ini. Lebih ke didekati anaknya karena siapa tahu mungkin anak-anak yang seperti itu mereka ada sesuatu yang belum terungkap sehingga anak-anak lebih tersampaikan lewat aktivitas mereka ramai, aktivitas mereka sibuk sendiri jalan-jalan di kelas, padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu yang mungkin mereka pengen luapkan atau pengen ungkapkan tapi tidak ada tempatnya. Salah satu triknya adalah ya dengan harus pendekatan secara personal sih, yaitu sih salah satu trik yang memang dari dulu saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal, membuat mereka tuh nyaman sama saya kayak gitu. Nah ketika itu sudah merasa nyaman, maka semuanya itu akan mengalir gitu aja. Oh, kalau bisa jadi presiden saya udah jadi presiden ini. Ternyata saya menyadari bahwa memang ini tempat saya itu di sekolah karena memang hal yang menyenangkan bagi saya bisa bertemu dengan anak-anak, saya bisa membantu, bisa memajukan mereka, bisa membantu memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka, itu hal yang menyenangkan buat saya. Pun juga anak-anak kalau cerita ke saya itu adalah hal yang menyenangkan bagi saya karena saya mungkin dari dulu sudah terbiasa kalau jadi teman curhat sama teman-teman saya. Akhirnya kan karena memang itu enak buat saya karena
mendengarkan orang lain itu bagi saya hal yang menyenangkan. Saya sih kadang tidak menyangka sih kok saya bisa sih jadi guru, kayak karena ibu saya kan juga seorang guru ya, dan saya pun melihat beliau bagaimana dulu menghadapi anak-anak, mengajar siswa seperti itu. Saya masuk SMPT Masjid Syuhada masih ingat tanggal 20 Agustus 2017. Itu pertama kali saya mengajar di sini. Jadi memang yang namanya guru itu adalah panggilan hati gitu ya. Sebenarnya bukan sekedar mata pencaharian saja. Kalau misalnya mata pencaharian, saya yakin banyak guru yang tumbang gitu ya, karena memang saking beratnya tugas yang harus diampu gitu. Intinya kalau pesannya, belajarlah sepanjang hayat. Bahkan ketika sudah berprofesi apapun, tetaplah belajar gitu. Belajar, mau mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Kalau ada kekurangan segera tambal, kalau ada kelebihan bisa di-share gitu ya. Kemudian fokus ya, juga fokus ketika belajar, fokus kepada pelajaran yang kamu rasa passionnya di situ. Kalau memang kamu sukanya misalnya public speaking misalnya ya, maka kuasai itu gitu. Karena di zaman yang akan datang itu yang dicari adalah orang yang ahli ya, bukan di semua hal itu bisa, bukan, tapi di satu hal dia ahli di situ. Jadi fokus belajarnya, yang fokus, jangan terlalu banyak bermain ya, meskipun kadang perlu untuk meringankan stres dengan cara bermain, tetapi kurangi bermainnya, proporsinya dikurangi lah ya gitu. Kemudian tingkatkan iman dan takwa supaya nanti ilmunya lebih bermanfaat, seperti itu. Banyak banget nih pesannya adalah ya buat anak-anak terutama anak-anak SMPT Masjid Syuhada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, itu saya hanya pengen berpesan adalah jangan malas. Anak-anak mungkin generasi muda khususnya di SMPT Masjid Syuhada ataupun anak-anak generasi muda pada umumnya, setiap orang pasti punya masalah. Setiap masalah itu mungkin tidak bisa dipecahkan, tapi tentunya permasalahan itu bisa diatasi. Apa yang kalian tanam sekarang itu akan kalian tuai besok. Nah, jadi ketika sekarang itu kalian malas belajar, malas membaca, malas mengerjakan tugas, malas apapun itu, nanti yang akan memetiknya itu adalah kalian sendiri, dan kalian sendiri yang akan merasa rugi. Yakinlah bahwa permasalahan itu pasti akan bisa kita atasi.